Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pak Ali dari Inside Chamber. Kita lanjutkan lagi diskusi kita untuk informatika kelas 8 kurikulum Merdeka. Nah, untuk pembahasan yang lain bisa dilihat di playlist ini ya. Ini adalah playlist untuk informatika kelas 8. Dengan menggunakan playlist, pembahasan bisa didapatkan secara urut dan teruntut. Setiap video ada informasi halaman berapa. Ya, beberapa kadang-kadang topiknya tentang apa juga paling berikan di thumbnailnya. Oke, kita langsung saja mulai ya. Kita akan bahas feature aplikasi atau fitur aplikasi ya. Aplikasi dibuat untuk memberikan layanan bagi pengguna. Nah, kita ini adalah pengguna dari produk layanan yang diberikan oleh komputer ya atau laptop whatever lah ya. Layanan ini bisa disebut fitur aplikasi walaupun sebetulnya fitur berasal dari kata bahasa Inggris feature yang artinya ciri ya, artinya feature itu ciri, tapi kita fitur di sini adalah layanan. Fiturnya apa? Beli handphone baru nah, misalnya gitu ya. Jadi ada pergeseran makna di sini. Ya, dapat dikatakan bahwa layanan merupakan ciri utama daripada aplikasi. Ya, layanan yang disediakan aplikasi berupa layanan untuk objek utama karena terkait file, layanan open, save as, close, print pasti tersedia. Ini sudah menjadi standar. Ya, open itu membuka file, save menyimpan file, save as menyimpan file dengan nama baru, close menutup, print ya memprint dengan alat print ya, itu pasti tersedia, ini standarnya. Gambar 3.2 menunjukkan menu feature ya atau menu fitur yang berkaitan dengan objek utama pada aplikasi pengolah kata ya. Kita biasa menggunakan aplikasi pengolah kata adalah Word karena kita adalah pengguna Windows ya. Selanjutnya layanan atau fitur disediakan untuk setiap elemen objek. Hari ini akan dijelaskan lebih detail dalam aplikasi pengolah kata. Misalnya layanan untuk mengubah ukuran atau efek huruf dapat diaktifkan saat kita mengubah huruf atau kumpulan huruf ya. Kita bisa mengubah ukuran atau efek huruf ya. Nah, contohnya seperti ini. Ini Pak Ali sudah membuka Word ya. Kita misalnya ketik informatika. Ya. Informatika ini mau kita besarkan, kecilkan bisa di sini. Ya. Mau dibikin berapa? 48. Nah, di sini. Ini untuk mengubah ukuran. Untuk mengubah fontnya di sini. Ya. Mau Calibri ya, Times New Roman, nah atau macam-macam. Biasanya untuk tujuan seni kita macam-macam ya, untuk bikin pengumuman atau apa gitu ya. Kita juga bisa memanfaatkan underline misalnya atau bold ya, macam-macam ya. Untuk matematika ya biasanya kita ini kita normalkan lagi. Kita biasanya pakai Calibri atau Times New Roman. Kita biasanya juga ukuran tidak terlalu besar, mungkin 14 ya di sini sebagai contoh. Ya, misalnya 2. Terus kemudian underline-nya dibuang. Ya, di sini diblok dulu. Ya, bold-nya dibuang, underline dibuang. Ya, mungkin justru kita besarkan biar enak dilihat ya. Nah, di sini ada hurufnya yang increase font size. Nah, di sini kita bisa men-increase ya tanpa melihat angkanya. Nah, kita rasakan aja kelihatannya besar kecilnya cukup apa enggak gitu ya. Nah, kita ingin membuat ini pangkat misalnya. Kita tinggal ketik di sini 2 pangkat 3. Jadi fungsi-fungsi ini sudah ada. Ya. Nah,
Ini kemudian ditaruh di sini atau digeser sedikit ya, sini, atau ini aja di nonaktifkan lagi. Nah sekarang nonaktif lagi ya. Bagian yang aktif ini nyala. Nah di sini nyala artinya terus pangkat ya. Kalau kita matikan ya akan mati dia. Nah seperti ini. Atau kita pingin menulis kimia H2S4 misalnya, duanya kan di bawah kecil, pakai yang ini 2 ya, terus dinonaktifkan lagi baru SO, kemudian kita aktifkan lagi 4. Memang agak merepotkan ya. Oke, tapi kita kan bisa menulis dengan baik seperti ini ya. Kita lanjutkan lagi ya, kita ke sini lagi, kita teruskan baca. Itu kita bisa mengubah ukuran, bisa mengubah efek, mau dijadikan pangkat, mau jadikan subscript, mau ditebelkan, mau garis bawah, ada ya. Kita akan dapat diaktifkan saat kita memilih huruf atau sekumpulan huruf. Jadi harus kita yang ingin kita rubah ya, kita harus blok dulu ya. Ini sekumpulan huruf, kita ubah akan menjadi kalibri misalnya, kita hilangi garis bawahnya, kita hilangi boldnya, bisa ya. Jadi kita blok dulu, kita lanjut lagi. Rasanya kalian sudah paham itu ya. Oke, lanjut. Bagaimana cara mengakses layanan dalam aplikasi? Layanan tersebut dapat diakses melalui interaksi antara pengguna aplikasi dan antar muka. Dalam hal ini adalah bentuk tampilan. Ya, antar muka ya bentuk tampilannya ini. Dan muka dari Word kita ini, ya. Oke, kita lanjutkan. Seperti penjelasan, kita akan bahas yang A dulu, antar muka aplikasi. Teknologi berubah dengan cepat. Ya, sangat cepat. Bahkan sekarang ini saat Pak Ali ngomong ada perubahan baru teknologi ya. Banyak aplikasi baru bermunculan sehingga aplikasi yang sudah ada perlu diperbarui terus-menerus sampai tidak dipakai lagi. Ya, kalau sebuah perusahaan software gagal berinovasi, artinya mereka siap-siap produknya tidak dipakai lagi. Ini terus perbaikan terus-menerus. Oleh karena itu, sebagai pemakai aplikasi kita harus mudah beradaptasi terhadap perubahan aplikasi. Karena aplikasinya sendiri berubah. Word yang ada di sini kita lihat seperti ini, bentuk tampilannya dengan Pak Ali pertama kali pakai Word tuh sudah mengalami perubahan berkali-kali. Dulu masih sangat sederhana ya. Sekarang lebih kompleks, ke depan pasti lebih kompleks lagi, lebih banyak fitur-fitur atau fitur-fitur yang melengkapi ya. Lanjutkan. Untuk aplikasi-aplikasi dalam sebuah platform yang sama, misalnya Microsoft, Google, Android, Linux atau platform lainnya memiliki antarmuka yang mirip ya, walaupun ada perkembangan tapi mirip. Kita lama sekali, Pak Ali lama sekali nggak pakai Word, begitu pakai ya mungkin agak sedikit ada gangguan loh. Ini mana caranya kayak gini? Dulu caranya bikin tabel gimana ini? Kok beda? Tapi sebentar kita bisa beradaptasi karena mirip tadi. Kata kuncinya mirip. Aplikasi yang dipakai sebagian besar pengguna saat ini termasuk aplikasi perkantoran, pengolah kata, pengolah lembar kerja atau pengolah slides presentasi adalah aplikasi yang berbasis GUI. Graphic User Interface. Jadi kita nge-save nggak usah susah-susah, cari gambar disket. Nah kan gitu ya. Nah atau copy, cari gambar ini, cut, cari gambar gunting, ya kan gitu. Ya. Jadi kita dengan mudah bisa menemukan karena GUI tadi. Ya, B besar bold, U dikasih garis bawah underline kan gitu ya. Jadi mereka menggunakan simbol-simbol yang mudah sekali kita kenali. Ya, dengan melihat gambarnya ini pasti chart kan gitu ya. Jadi ini miring kayak gini word art. Jadi kata-kata yang bisa diatur sedemikian rupa ya. Hurufnya itu bisa macam-macam. Nah, ya itu adalah GUI. Oke, kita akan lanjutkan lagi.
Dalam aplikasi berbasis GUI, pengguna berinteraksi dengan aplikasi melalui sebuah jendela Windows yang ukurannya sangat mirip seperti yang dijelaskan pada TIK kelas 7. Aplikasi yang sekeluarga dan dibuat menjadi satu paket mempunyai penampakan yang mirip. Oleh sebab itu, jika kalian cermat, aplikasi pengolah kata, pengolah lembar kerja, dan aplikasi presentasi mirip antar mukanya serta mengandung banyak menu yang sama. Menurut kalian mengapa demikian? Agar kita mudah menggunakannya. Tadi kita membuka Word, seperti ini tampilannya. Kita membuka Excel, tampilannya ya kurang lebih sama, home, insert, ya mirip sekali. Habis home, insert, Word, kita lihat habis home, insert. Jadi kita kalau nyari apa-apa dimudahkan karena mirip. Sekarang kita buka PowerPoint. Di sini ada home, ada insert, design, transition, animation, tentu saja bagian yang semakin ke belakang semakin membedakan, ya. Tapi ketiganya selalu dimulai dengan home, insert. Ya, yang sama kita dahulukan. Back layout, formula dan lain-lain ini khas dari Excel, ya. Terus kemudian Word, ya, back layout, reference, smiling ini khas dari Word, ditaruh di belakang. Seperti itu ya. Ya, yang sama ditaruh di depan. Biar kita apa? Mudah mencari feature yang kita inginkan. Karena kita di Word juga copy paste melakukan itu ya, di Excel juga melakukan copy paste, di PowerPoint juga melakukan copy paste. Hal yang sama-sama itu didahulukan ya. Oke, semakin ke sana ya, nanti semakin hal-hal yang beda. Oke, kita lanjutkan. Di mata pengguna, selain dipakai untuk berinteraksi dengan aplikasi antarmuka, aplikasi adalah pembungkus objek yang menyediakan tombol, menu atau ikon-ikon lain. Nah, ini adalah tombol, menu, ikon-ikon itu ini. Ini menu, ya, menu desain, menu back layout, ya. Di dalam menu banyak tombol-tombol atau button, ya. Oke, kita lanjutkan. Jika dipilih atau diketik, objek akan bereaksi sesuai dengan layanan yang disediakan. Suatu layanan yang sama dapat diakses dan diaktifkan dengan berbagai cara. Misalnya, untuk melakukan perintah copy pada aplikasi perkantoran, baik itu dalam aplikasi pengolah kata, pengolah lembar kerja, pengolah presentasi, pengguna banyak memilih pilihan cara, yaitu sebagai berikut: menekan tombol Ctrl C. Ini yang paling cepat, ya. Namanya hotkey, ya, kunci panas. Ctrl C, kita ingin mengcopy H2SO4, Ctrl C, terus kita enter mungkin ya, ditaruh di sini, ya, kita Ctrl V, maka akan tergandakan. Ctrl V lagi, tergandakan lagi. Kalau Ctrl V-nya banyak, tergandakannya juga banyak. Dan di sini undo, mengulang, ya. Undo itu jadi. Ngedelnya kebanyakan, di redo. Undo, redo ini fungsi yang sering kita pakai, makanya taruh di atas, ya. Oke, kalau kita diamkan di sini, lama-lama muncul tulisan undo. Bisa Ctrl Z. Ya, undo juga bisa Ctrl Z, redo bisa Ctrl apa? Ctrl Y. Kita juga bisa menggunakan Ctrl Y untuk redo. Y. Nah, kalau kita sedang ngetik itu akan cepat kalau kita hafal hotkey-nya. Oke ya, lanjut. Kita sampai mana tadi? Nah, memilih menu copy yang biasanya menjadi bagian dari menu edit untuk beberapa versi aplikasi pengolah kata tertentu. Ya, kita juga bisa secara dalam tanda kutip secara manual ya, mengcopy dari sini. Di sini ada copy. Kalau kita tidak menyeleksi sesuatu, di sini copy masih belum aktif. Tapi kalau kita melakukan select seperti ini, dia akan aktif. Ya, mau cut, mau copy, ya, atau biasanya otomatis. Di sini sudah ada diberi beberapa menu, ya. Tapi tidak ada menu copy di sini ya. Bisa klik kanan. Nah, di sini ada copy. Ya, kalau malas gerakan mouse ke atas, bisa langsung klik kanan saja di sini. Ya, copy, terus gini, mau taruh di mana? Di sini kita klik kanan, paste pun macam-macam. Ya, ada macam-macam merge formatting, ada source formatting. Kita paste muncul. Seperti itu ya.
Oke, itu adalah feature-feature yang mungkin dulu belum ada. Seingat Pak Ali banyak yang belum ada, baru di sini. Ya. Yang ketiga, menekan tombol keypad pada mouse sebelah kanan, klik kanan untuk memunculkan dialog yang bisa dilakukan menu copy. Tadi sudah ya. 4, mengisi apa yang hendak kita lakukan, tell me what to do. Oke. Kita lanjutkan. Ini ya, tell me what to do. Ya, copy bisa di sini. Ya, ada view, help, tell me what to do. Ya, oke. Jadi ada banyak feature-feature yang harus kita kenali di sini. Cara melakukan salinan copy, pengolah kata, pilihan menu saat teks di short kanan dan menggunakan bantuan menu help. Help. Jadi selalu ada menu help ya. Di mana ini menu helpnya? Help bisa kalau nggak salah F1. Coba kita lihat. Bukan itu ternyata. Oh my god. Oke. Ada banyak fungsi-fungsi ya. Pak Ali. Coba kita lanjutkan ke sini lagi aja. Kita sudah sampai sini ya. Nah, aplikasi dibuat agar pengguna semakin mudah dan mengakomodir selera individu. Setiap pengguna dapat memilih cara untuk mengaktifkan layanan yang disukainya. Kalian juga dapat memilih cara yang kalian sukai. Makin cepat layanan dapat diaktifkan, makin efektif cara kita. Dalam teori interaksi, efektivitas dapat dihitung dengan beberapa sentuhan, beberapa klik, beberapa ketikan yang kita ketikkan dan posisi tubuh kita sedang ngapain. Jadi klik kanan itu lebih enak kalau kita pakai desktop. Tapi kalau pakai laptop enak. Oke, posisi kita seperti ini. Jadi device atau alat yang kita gunakan, posisi duduk kita dan lain-lain itu akan menentukan mode penggunaan feature yang kita gunakan. Ya. Di sini yang B ada, kita bahas yang B sekalian ya. Fitur cut, copy dan paste. Pemerintah cut atau potong, copy atau salin dan tempel atau paste ya pada aplikasi komputer saat ini diinspirasi dari praktik tradisional dalam pengeditan naskah yang diketik di sebuah kertas, di mana orang memotong atau cut ya paragraf dari halaman dengan gunting dan menempelkan ke yang lain. Kita membuat apa, kolase ya, cut and glue gitu ya. Praktik ini tetap berlangsung hingga tahun 1980-an. Pada saat itu toko alat tulis bahkan menjual gunting pengeditan dengan bilah cukup panjang yang mampu memotong halaman selebar 22 cm. Jika pada awalnya penggunaan cut, copy, dan paste memanfaatkan gunting, pada aplikasi komputer pemerintah cut memindahkan teks atau objek lain dapat di dalam clipboard atau buffer yang berupa tempat penyimpanan sementara. Ya, itu pun simbol yang kita gunakan untuk cut tetap gunting, simbolnya tetap gunting. Kita lihat di sini ya, simbolnya tetap gunting untuk cut. Ya, kalau kita select di sini, ya kita highlight. Di sini guntingnya nyala langsung. Cut, remove selection and put on the clipboard so you can paste it somewhere else. Gitu ya. Bukan yang ini. Oke. Cut memindahkan teks atau objek lain ke dalam clipboard atau buffer ya. Pemerintah paste akan memindahkan objek dari clipboard ya tersebut menuju dokumen tujuan. Perintah copy akan menyalin teks ke objek lain disorot ke dalam clipboard. Perintah copy akan menyalin teks atau objek lain disorot dalam clipboard dan akan memindahkan dari clipboard tersebut menuju dokumen tujuan. Ya, kita sudah melakukan itu copy paste tadi. Sekarang eksplorasi ya, sebelum kita bahas yang C, kita bahas yang ini dulu. Ya, mungkin video sampai diakhiri saat kita selesai membahas ini.
Aktivitas individu, aktivitas TIK K202, eksplorasi, salin, dan tempel pada aplikasi perkantoran. Apa yang kalian perlukan? Komputer yang telah terpasang aplikasi perkantoran, ya. Kita paling tidak ada 3 ya, ada Word, Excel, dan PowerPoint. Apa yang harus kalian lakukan? Guru kalian akan memberikan 3 buah file yang berupa file dokumen, Excel, ya, dan PPTX, ya. Jadi X itu untuk Word, XLSX untuk Excel, dan PPT untuk PowerPoint. Lakukan beberapa percobaan copy paste objek berupa 1 teks, 2 tabel, 3 gambar. Lakukan eksplorasi pada lembar kerja berikut. Ya, kasus dari ya aplikasi pengolah kata, ya, ke aplikasi pengolah kata. Ya, jadi kita ingin memindahkan tadi ya, ini pengolah kata ke aplikasi pengolah kata. Ini kita kopikan. Ya, atau informatika ini kita kopikan, copy Ctrl C, ya, kita pastekan di sini Ctrl V. Ini dari pengolah kata ke pengolah kata. Bisa kan? Sekarang ini sudah kita lakukan, ya. Oke. Dari pengolah kata ke lembar kerja. Ya, copy ya. Aplikasi pengolah kata ke lembar kerja. Jadi di sini dari pengolah kata ini kita kecilkan saja ya, biar nggak terlalu besar. Ini dibikin 11 saja, ya. Kita kata informatika ini, ya, ini akan kita masukkan ke Excel. V, bisa ya kan? Bisa. Jadi ke presentasi, dari pengolah kata ke presentasi. Tadi kita kan sudah Ctrl C, kita tinggal Ctrl V. Di sini akan bikin new, ya, blank ya. Oke, di sini tinggal Ctrl V lagi. Ya, tadi kan kita sudah Ctrl C-nya. Ini Ctrl V-nya bisa kemana-mana ini ya. Nah, ini juga bisa kita lakukan. Jadi sekali Ctrl C sebelum kita melakukan kegiatan yang lain, Ctrl C yang lain itu masih berlaku. Sekarang aplikasi dari pengolah lembar kerja. Ya, misalnya kita bikin sesuatu yang insert, misalnya insert tabel, ya. Kita bikin tabel seperti ini, ya kan? Kita akan kopikan. Ya, kita kopikan, ya, copy. Coba kita pastekan ke pengolah kata. Kita pastekan ke sini, ya. Del dulu kita pastekan. Apakah bisa? Bisa. Bentuknya seperti ini ya, dan bisa kita edit juga, masih bisa kita isi, ya. Nah, ini warna hurufnya yang perlu kita ganti, ya. Nah, kan gitu ya. Bisa kita coba, tetap bisa kita aplikasikan, bisa kita operasikan, ya. Jadi intinya ini bisa kita lakukan, ya. Dari lembar kerja ke lembar kerja tentu saja tetap bisa kita lakukan. Dari lembar kerja ke sini kita pastekan ke sini, tentu saja dengan mudah, atau ke PowerPoint sekarang, ya, mana PowerPoint-nya. Nah, di sini kita akan bikin baru, enter saja, ya. Kita pastekan di sini. Nah, bisa juga, ya, bisa kita besarkan, kecilkan juga, ya. Di sini ada kolom-kolomnya yang bisa kita isi. Intinya bisa kita lakukan. Lanjut. Ini bisa, ini juga bisa tadi. Sekarang aplikasi pengolah bahan presentasi, ya, ke pengolah kata. Kita paling sebelumnya sudah punya presentasi seperti ini, ya, misalnya ini kita kopikan. Kalau satu kotak kita kopikan, ya, copy, kita pastekan satu kotak, semuanya akan tercopy, terpaste di sini. Bisa kita lakukan? Bisa. Kenapa tidak? Besar sekali ya. Nah, kita undo. Bagaimana kalau kita kalimatnya saja? Kita bisa juga. Kalimatnya saja di sini, tinggal kita select di sini, ya. Kita Ctrl C, terus kita masukkan ke Word, Ctrl V, muncul, ya.
Kita coba lagi, intinya bisa ya, bisa ya. Kemudian dari sini ke Excel apakah bisa? Bisa juga. Ya, atau dari situ tetap ke aplikasi. Kita ke blank sini. Kita misalnya ini kata informatika ini kita ganti deh atau ditaruh bawahnya ya. Ini dipastekan. Bisa juga. Ya. Jadi tidak masalah. Jadi ketiga-tiganya ini bisa saling copy dan paste intinya gitu. Ya. Oke, untuk screenshot snipping tools ini akan kita bahas di video selanjutnya ya. Untuk video ini cukup dulu biar nggak terlalu panjang. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.